wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Oke. Pertemuan kali ini kita menyelesaikan mukadimah. Mana ini kok malah jadi banyak pilihan. Oke. Kemarin kita sudah menyelesaikan salah satu mukadimah di dalam fikih. Kita menyelesaikan salah satu mukadimah di dalam fikih, yaitu muqaddimatul ilm atau muqaddimah ilm yang dari segi al-hadnya. Jadi ngebahas had aja banyak aspek yang kita bahas saat membahas had. Ahlan Fatil. Enggak sampai 1 jam. Tapi baru mulai kok, Til. Nah. Berarti besok 15 menit gitu kan. Siap. Kemarin di dalam ta'rif kita membahas dari banyak aspek gitu. Dan saat membahas ta'rif fikih itu kan tiap-tiap poinnya kan banyak pembahasannya tuh. Nah, itu saya detailkan di sini. Biasa saya kalau mengajar usul fikih, saya nggak detailkan itu karena sedang bukan ranahnya. Saya detailkan di dalam ta'rif usul fikihnya. Tapi kalau misalnya sedang fikih baru itu kan ternyata di tiap-tiap qaid itu banyak makna gitu, banyak makna yang bisa disampaikan. Saat dikatakan dalil tafsili itu gimana, iktisabnya itu gimana, terus min adilah tafsiliyah, terus yang sebelumnya amaliyahnya gimana dan seterusnya. Dalam artian masih banyak aspek yang bisa kita tarik dari lafaz-lafaz itu. Nah, kita kemarin baru menyelesaikan hadnya saja. Sekarang kita menyelesaikan al-maudhu. Yang sejatinya ini nanti juga disebut. Saat kita menyelesaikan maudhu, mungkin kita sedikit ngelihat aja ya tentang konsep maudhu, terus apa itu maudhu ilmu fikih dan apa aja itu maudhu yang bisa di dalam suatu ilmu dan bagaimana penerapannya gitu. Nah, orang-orang di sini, orang-orang yang udah ada riwayat belajar sama saya berarti setidaknya udah tahu tentang sebelumnya konsep maudhu. Tetapi itu konsep maudhu secara gamblangnya aja. Nah, di sini wabil khusus kita praktekkan ke dalam fikih. Sehingga kedepannya kita tinggal jalan aja nanti. Nah, maudhu itu kan tarif daripada maudhu ini sendiri. Maudhu itu adalah ma yubhatsu fil ilmi. Ma yubhatsu fil ilmi an a'radihi. Ini kembali kepada ilmu. An a'radihi adzatiyah. Nih, maudhu itu adalah sesuatu yang yubhats. Maksud yubhats di sini adalah yuhmal. Berarti maksudnya maudhu itu adalah sesuatu yang ada dalam ilmu yang nanti akan dimahmuli. Itu kan hal yang biasalah ini. Gitu. Kecuali kalau memang ini pertama kali dia mengetahui maudhu, ya ini ada hal baru. Tapi kalau yang udah ngikuti dari sebelum-sebelumnya, ini hal yang biasa. Mayuhmal. Berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya maudhu itu, maudhu ilm ya. Ini kita sedang mentarifkan maudhu'ul ilm. Ini nih. Kita sedang mentarifkan maudhu'ul ilm. Secara cepat aja karena nanti
inti dari kita jelaskan itu adalah di saat dipraktekkan ke dalam ilmu fikih. Jelas? Oke. Berarti sesuatu yang di dalam ilmu akan dimahmuli. Berarti kalau kita katakan sesuatu yang di dalam ilmu itu akan dimahmuli, maka kita katakan maudhu ilm itu adalah maudhu masail. Itu maudhu ilm itu adalah maudhu masail. Kenapa? Karena dikatakan maudhu ilm itu adalah yang di dalam ilmu akan dimahmuli. Maka dia itu adalah maudhu masail. Maudhu masail ilm. Yang di mana ilm masail ilm itu sendiri. Nah, ini kan udah masyhur juga. Masail ilm itu apa? Qadiyah, kulliyah, mujabah, nazariyah, terus hamliyah. Qadiyah, kulliyah, mujabah, nazariyah, hamliyah. Oke, nih. Berarti maudhu masail ilm tuh beberapa aspek ini. Nah, di sini kita langsung mempraktekkan dari masing-masingnya. Waktu dikatakan qadiyah, maka dia mengeluarkan yang bukan qadiyah, imam mufrad, imam murakkab, naqis. Itu berarti mengeluarkan itu. Mufrad keluar, terus murakkab, naqis juga keluar. Saat dikatakan kuliah, maka mengeluarkan yang juz'iyah. Nah, ini juga keluar. Ini keluar. Saat dikatakan mujabah, maka mengeluarkan yang salibah. Ini juga keluar. Saat dikatakan nazariyah, maka mengeluarkan yang doruriyah. Maka ini keluar. Saat dikatakan hamliyah, ini nih poinnya nih. Saat dikatakan hamliyah, maka mengeluarkan yang syartiyah. Nah, kalau misalnya kita menemukan masail ilm tidak memenuhi kriteria ini, maka sikapnya dua yang biasa kita lihat. Kalau misalnya kita menemukan masail ilm tidak terpenuhi kriteria ini, qadiyah, kulliyah, hamliyah, mujabah, nazariyah, maka sikapnya dua. Imma dia itu kita anggap muqaddimah, imma kita anggap muqaddimah, Muqaddimah itu ya muqaddimah. Waktu dikatakan muqaddimah, maka include-lah khotimah. Imma kita takwilkan atau yu'awwal. Itu awal aja gitu. Oke, itu aja. Takwilkan itu maksudnya apa? Kalau yang kita temukan adalah mufrad, maka takwilkan dia menjadi murakkab yang tam. Kalau dia murakkab yang naqis, takwilkan dia menjadi qadiyah. Kalau yang kita temukan juz'iyah, maka takwilkan dia menjadi kulliyah. Maka dari itulah pembahasan ilm ini masuk ke dalam fi maqamid dhabat karena sedang membuat kaidah. Itu sehingga semua muhmalat yang kita temukan di dalam ilm walaupun dikatakan muhmalat fi quwwatil juz'iyah, tapi kalau urusnya ilm maka takwilnya bukan ke juz'iyah, melainkan takwilnya ke kulliyah. Itu yang dimaksud maqam dhabat. Terus kalau dia salibah, maka kita takwilkan ke mujabah. Nah, tentang alasannya, kenapa kok harus qadiyah? Kenapa kok harus kulliyah? Kenapa kok harus mujabah? Kenapa kok nazariyah dan hamliyah itu ada alasan satu persatu dan itu panjang. Itu bisa rujuk nanti ke daras ada bahas karena saya menjelaskan itu lengkap atau di muqaddimah tahdzib gitu. Nanti insya Allah ada rekamannya, rekaman suara maksudnya. Kalau dia daruriyah, nah kalau dia daruriyah maka nggak ditemukan di dalam ilm yang daruriyah. Kenapa? Karena daruriyah itu ya memang nggak ada masuk di dalam ilm. Terus kalau syartiyah, nah ini nih sya'annya fikih nih. Kenapa? Karena masail ilmu yang paling banyak menggunakan qadiyah syartiyah itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu isi masailnya adalah ingkana kada fakada wa illa fakada ingkana semua syartiyah semua. Tetapi itu nanti syartiyat yang kita temukan di dalam masail fikih kita takwilkan dia dengan hamliyah. Oke, kembali lagi ke sini. Berarti maudhu. Berarti kita menemukan ada yang namanya maudhu ilm, ada yang namanya maudhu masail ilm. Itu ada maudhu ilm, ada yang namanya maudhu masail ilm. Nah, berarti kenapa kok dikatakan ada yang namanya maudhu masail ilm? Karena lihat salah satu dari 5 aspek masail yaitu
hamliyah. Dan hamliyah itu terdiri daripada maudhu sama mahmul. Nah, ya dah. Berarti kita katakan maudhu masail ilm. Kenapa? Kenapa kok dikatakan maudhu masail ilm? Karena masail ilm itu adalah qadiyah yang berbentuk hamliyah. Jelas ya? Nah, sehingga nanti kalau seperti itu maka masail ilm itu terdiri daripada maudhu dan mahmul. Berarti kumpulan. Berarti masail ilm itu kalau kita tarik di sini masailul ilm itu adalah kumpulan daripada maudhu'at sama mahmulat. Oke. Sampai sini masih jelas ya? Gitu. Kumpulan daripada maudhu'at dan juga kumpulan daripada mahmulat. Nah, terus yang kita bahas di sini apa yang menjadi maudhu daripada masail ilm dan apa yang menjadi mahmul daripada masail ilm. Nah, itu kalau kita bahas khusus masail ilmnya panjang, tapi kita langsung kerucutan. Yang dimaksud masail ilm di sini masail ilm, tarik sini aja, oke. Itu. Yang dimaksud masail ilm di sini adalah masail ilmil fikih. Nah, sekarang yang akan kita bahas saat ini adalah apa yang menjadi maudhu'at terhadap masail ilm fikih, apa yang menjadi mahmulat terhadap masail ilm fikih. Jelas nih? Nah, terus saat dikatakan berarti tafrik nih. Maka bedakan ini. Bedakan maudhu ilm sama maudhu masail ilm. Itu beda. Kenapa? Karena maudhu ilm tidak melulu maudhu masail ilm. Maudhu masail ilm juga tidak melulu maudhu ilm. Sehingga nisbah antara mereka berdua itu umum wa khusus min wajihin. Jelas ya? Itu umum wa khusus min wajihin. Kenapa? Karena nanti ada ilm tertentu yang maudhu'nya apa? Maudhu masa ilmnya apa? Gak ketemu tuh afrodnya. Jelas gak? Oke. Itu aja. Maka kita lihat. Berarti maudhu ilm itu adalah yang di dalam ilm. Nah, makanya dikatakan ma yubhath. Maksud ma yubhath ma yuhmal. Yang di dalam ilm itu akan dimahmuli. Mahmulnya apa? Arad zati. Oke, berarti kita udah temukan. Mahmul daripada mahmul daripada masail ilm itu adalah al awarid az-zatiyah. Kayak gini aja. Mahmul daripada masail ilm itu adalah awarid zatiyah. Kita nggak bahas panjang ini ya, karena kalau bahas panjang ini satu pertemuan doang untuk ngebahas ini. Tapi kita langsung katakan aja mahmul daripada daripada masail ilm itu adalah awarid zatiyah. Awarid zatiyah dari apa? Karena awarid zatiyah itu adalah sesuatu yang sifatnya nisbi. Karena bisa jadi bagi sebagian asya itu arid, bagi sebagian asya yang lain itu zati. Jelas ya? Gitu. Maka kita katakan dia awarid dari apa? Atau awarid yang zati dari apa? Seperti itu. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, dia adalah berarti masail ilm, kumpulan maudhu'at dan mahmulat, yang mahmulatnya adalah awarid zatiyah berdasarkan dari ta'rif maudhu'nya, yang awarid zatiyahnya ini merupakan awarid zatiyah daripada si maudhu' ilm. Paham ya? Itu daripada si maudhu' ilm. Makanya saat dikatakan an-a'radihinya ini bisa kembali kepada ilm atau kembali kepada sima, yaitu awaridnya si maudhu' ilm. Maksudnya adalah awarid zatiyahnya si maudhu' ilm. Oke, ini saya rasa masih jelas lah di sini nih. Awarid zatiyah si maudhu' ilm. Berarti nah, terus yang sekarang kita bahas di sini adalah lantas kalau memang yang dimaksud di situ awarid zatiyahnya si maudhu' ilm atau si yang akan menjadi maudhu'at ini nanti, maka yang menjadi maudhu'at itu nanti ada 4 kemungkinan. Gitu. Karena yang menjadi awarid itu panjang juga, yang menjadi maudhu'at itu ada 4 kemungkinan. Yang menjadi maudhu' daripada masail ilm itu imma maudhu' ilm ya. Imma anwa'u maudhu' ilm. Imma arid zatiyahnya. Imma al-a'rad. Arad ini sama dengan awarid ya, sama-sama jamak daripada arad.
Imma al-a'rad az-zatiyah. Imma a'rad zatiyah, imma anwa'uha gitu aja. Anwa'uha itu maksudnya adalah anwa'u a'rad zatiyah. Anwa'uha. Oke, gini aja nih. Nah, kita udah sebatas ini saya rasa masih nyambung. Terus kita tentukan kalau maudhu tadi maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang di dalam ilm akan dimahmuli dengan arad zatiyahnya si maudhu. Itu. Kalau yang kita maksudkan adalah itu, maka kita tarik. Maka ditentukan maudhu ilmil fiqih itu adalah af'al. Af'al mukallaf. Af'al mukallafin. Nah, gini. Maudhu ilmil fiqih itu adalah af'al mukallaf. Lantas bagaimana kita mentadbikkan maudhu ini kepada konsep daripada maudhu ilmu? Jelas ya? Nah, ini adalah maudhu ilm. Ini adalah kemungkinan daripada maudhu masail ilm. Berarti maudhu masail ilm fikih berkutat di antara imma si maudhu fikih itu sendiri, yaitu af'al mukallaf, imma anwa' daripada af'al mukallaf. Apa itu anwa'nya? Ini af'al mukallaf ya. Apa? Ini adalah maudhu ilm fikih ya. Nah, terus kalau anwa'nya maka apa itu anwa' daripada af'al mukallaf? Yaitu salat. Salat atau sarokoh. Itu kan semua adalah anwa' daripada af'al mukallaf. Itu semua adalah jenis-jenis perbuatannya mukallaf. Atau zina gitu misalnya. Atau zakat. Nah, ini adalah maudhu ilm. Ini yang bawah nih. Ini adalah maudhu'ul ilm atau maudhu'ul fiqih gitu aja. Ini adalah maudhu' ilmil fiqih. Sedangkan ini adalah anwa'uhu. Ini adalah anwa' daripada maudhu' ilm fikih. Jelas nih? Nah, ini jenis-jenisnya. Wakinya di dalam ilmu fikih, kan kita jarang banget atau bahkan nggak pernah menemukan maudhu' ilmu fikih, maudhu' masail ilmu fikih maksudnya wakinya di dalam masail ilmu fikih saat kita ngebaca pembahasan masail ilmu fikih atau furu-furu fikih. Itu yang menjadi maudhu'nya itu anwa'nya, bukan si maudhu' ilmnya. Paham nggak? Berarti fikih itu adalah jenis ilmu yang dimana maudhu' masail ilmnya itu adalah anwa' maudhu' ilmnya. Paham ya? Itu jenis ilmunya adalah fikih. Seperti halnya mantik. Gitu, seperti halnya mantik. Seperti halnya nanti usul fikih juga sama. Karena usul fikih maudhu'nya adalah adillah syariah. Tetapi yang menjadi maudhu' masail ilmil fikih itu adalah Qur'annya atau sunnahnya atau ijma'nya atau qiyasnya, itu yang menjadi maudhu' masail. Dan Quran, sunnah, ijma', qiyas itu bukan dalil syar'i, tetapi itu adalah anwa' dalil syar'i. Jelas ya? Sampai sini? Oke. Nah, ini berarti ini yang sering kita temukan. Ini yang sering kita temukan. Berarti ini adalah satu, ini adalah satu, ini adalah dua. Dan ini yang sering kita temukan di dalam ilmu fikih. Terus yang tiga nih, kemungkinan tiga. Apa arad zatiyah daripada ini? Daripada si af'al mukallaf ini. Apa yang terkadang ada kepada sifat yang terkadang ada bagi af'al mukallaf, terkadang nggak ada. Itu yang dikatakan sebagai arid. Arid itu kan berarti terkadang datang, terkadang enggak. Maksudnya terkadang ada, terkadang enggak. Karena kalau zati selalu ada. Kalau arid terkadang ada, terkadang enggak. Maka dinamakan sebagai arad. Jelas ya? Apa yang terkadang menyifati af'al mukallaf, terkadang enggak. Yaitu hurmah, wajib, nadab, sunnah, gitu. Karohah. Itu kan enggak semua af'al mukallaf kan melulu sifatnya hurmah. Tapi terkadang af'al mukallaf itu disifati dengan hurmah, terkadang disifati dengan wajib. Kalau af'al mukallafnya bentuknya zakat, maka disifati dengan wajib. Kalau af'al mukallaf bentuknya adalah sholat sunnah subuh, maka disifati dengan nadab. Kalau af'al mukallaf bentuknya saroko, maka disifati dengan haram. Jelas nih?
Nah, berarti kita katakan itu semua adalah arad zati daripada af'al mukallaf. Jelas ya? Itu semua adalah arad zati. Nah, yang ketiga ini berarti yang al-arad zatiyah atau nih yang kita praktekkan langsung. Yang ketiga itu adalah al-arad az-zatiyah. Ya udah, arad zatiyahnya ini aja nih. Kita tuliskan yaitu dari wujub atau wajib atau mandub atau makruh atau haram. Nah, ini adalah arad zati kan? Nah, terus yang keempat, apa anwa daripada wajib? Wajib itu ada mukhayyar, ada muayyan, ada wajib aini, ada wajib kifai. Sunnah itu juga ada wajib mukhayyar, sunnah itu ada sunnah kifayah, sunnah itu ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad, itu anwa'nya. Karena itu udah jenis-jenis daripada arad zatinya. Jelas ya? Oke, berarti yang jenis keempat itu ini. Berarti imma mukhayyar atau mukhayyar muayyan atau aini atau kifai. Oke. Nih kita kumpulkan nih. Berarti gini, saat dikatakan ini adalah maudhu ilmu fikih. Ini adalah anwa daripada maudhu ilmu fikih. Ini adalah arad zati daripada maudhu ilmu fikih. Ini adalah anwa daripada arad zati daripada maudhu ilmu fikih. Paham ya? Berarti kita katakan kalau misalnya yang menjadi maudhu'at ilm berkutat di antara ini, maka maudhu ilmu fikih nggak lepas dari empat kemungkinan ini. Yang wakilnya kita temukan maudhu ilmu fikih hanya di yang kedua saja. Jelas nggak nih? Itu. Karena nanti kalau misalnya yang ini nih menjadi maudhu, wah itu udah di dalam usul fikih nanti ranahnya. Gitu. Yang si arad zatiyahnya menjadi maudhu. Itu dalam usul fikih. Nah, baru kita katakan wakilnya yang memang af'al mukallaf aja yang menjadi maudhu'atnya. Baru yang menjadi mahmulatnya itu adalah arad zatiyahnya. Nah, baru yang menjadi mahmulatnya imma arad zatiyah daripada anwa af'al mukallaf atau anwa arad zatiyah daripada anwa af'al mukallaf. Paham ya? Di dalam fikih kan kayak gitu. Misalnya kita mau mengatakan tentang ini. Misalnya di dalam fikih ada pembahasan sholat itu wajibah. Ini. Atau misalnya zakat itu adalah wajibatun ainiyah gitu misalnya. Atau wajib muayyanah. Oke. Ini. Kita lihat misalnya sampel ya. Sampel atau misalnya ada al-witru witir sholat ya, al-witru mandubun. Gitu. Al-witru mandubun. Atau misalnya ada sholat ini, sholat rawatib, sunnatul subhi atau sunnatul fajri. Sunnatul fajri mandubun atau mandubatun muakkadatun. Nah, kita lihat sampelnya nih. Sampelnya adalah yang ini. Contoh daripada masail. Berarti kan ini maudhu mahmul semua ya. Gitu. Anwa pertamanya itu adalah maudhu, anwa keduanya adalah mahmul. Berarti kalau ini maudhu mahmul, maka ini adalah masail. Nah, ini sampel daripada masail ilmu fikih. Kita lihat contoh yang pertama. Masail yang ini itu maudhu'nya adalah anwa maudhu ilmu fikih. Karena ini bukan afal mukallaf. Paham ya? Maksud bukan afal mukallaf itu adalah diksinya bukan af'alul mukallaf wajibah. Bukan itu. Tetapi diksinya itu adalah as-shalah wajibah. Berarti yang menjadi maudhu bukan af'al mukallaf bidzatiyah, tetapi anwa daripada af'al mukallaf. Jelas? Oke. As-shalah wajibah. Berarti ini adalah contoh yang maudhu'nya itu adalah anwa daripada maudhu fikih dan mahmulnya itu adalah arad zati daripada anwa atau daripada maudhu fikih. Jelas nih?
Nah, baru yang kedua, zakat wajibatun muayyanatun. Contoh yang kedua. Berarti ini bukan arad zati murni, wajib muayyan, tetapi ini adalah anwa daripada arad zati. Jelas ya? Jenis daripada arad zati. Nah, berarti ini adalah berarti kalau kita contohkan, maka dia ini adalah anwa atau nomor-nomorin aja lah biar mudah. Nggak usah tulis. Ini patokannya ya. Ini patokan 1, 2, 3, 4 patokannya. Maka kita tulis. Ini contoh masail, sampel pertama, contoh masail yang dimana maudhu'nya itu adalah nomor 2, mahmulnya itu nomor 3. Gitu. Maudhu'nya itu nomor 2, mahmulnya itu nomor 3. Nah, ini contoh masail yang maudhu'nya itu nomor 2, mahmulnya nomor 4. Ini juga nomor 2, nomor 3. Ini nomor 2, nomor 4. Ini jelas ya? Sampai sini ya? Itu ada yang kurang jelas nggak? Nah, apakah ada di dalam fikih yang dimana maudhu'nya selain daripada 2? Bisa jadi ada. Gitu. Jadi di dalam fikih nanti maudhu'nya itu adalah memang af'al mukallaf wa af'al kaza, misalnya kayak gitu. Af'al mukallaf wa al-fi'lu alladhi yaf'aluhu al-mukallafu. Misalnya kayak gitu tuh. Apa yang dimaksud af'al mukallaf? Apa yang dimaksud mukallaf? Dan seterusnya. Misalnya kita temukan kayak gitu. Ya udah, mari kita katakan, oh ini masih masail ilmu fikih nih. Kenapa masih masail ilmu fikih? Karena maudhu'nya itu memang si maudhu' ilmu fikih itu. Jelas ya? Gitu. Atau misalnya di dalam ilmu fikih kita menemukan pembahasan, misalnya gini aja di atas nih. Misalnya contohnya itu fi'lul mukallaf atau af'alul mukallaf. Af'alul mukallafin wa al-af'al allati, itu aja. Fa'alul mukallaf. Enggak penting banget ya ininya. Al itu al-af'al. Misal aja nih biar memahamkan kita. Al-af'al allati fa'alahul mukallaf. Misalnya ada orang nggak tahu kan, apa itu af'al mukallaf? Ya af'al yang dilakukan mukallaf. Gitu. Itu adalah af'al yang dilakukan mukallaf. Ada. Berarti ini contoh kalau kita temukan, misal masail seperti ini, maka ini contoh nomor 1. Nah, ini juga arad zatiyahnya. Allati ini terkadang arad zati maksudnya terkadang ini mahmuli, terkadang enggak. Mari kita jadikan ini sebagai 3. Gitu, sebagai 3. Atau misalnya di dalam ini kita menemukan yang menjadi maudhu'nya itu adalah wajibnya. Gitu. Al-wajib misalnya gini. Gitu. Misal, walaupun ini ranahnya usul fikih nanti. Misalnya kita katakan al-wajib huwa gitu. Ma yusabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi. Itu aja, gitu aja. Wa yu'aqabu ala tarki, gitu aja. Berarti kita katakan, oh ini berarti kalau di ini adalah masail ilmu fikih, maka ini contoh masail yang maudhu'nya itu adalah arad zati. Itu ketiga, arad zati. Dan yang menjadi mahmulnya juga arad zati. Mayusabu ala fi'li itu juga menjadi arad zati daripada si af'al mukallaf. Karena nggak semua af'al mukallaf itu yusabu ala fi'lihi. Paham nggak nih? Komponen-komponennya. Berarti maksudnya apa? Selama kita masih menemukan di dalam ilmu fikih yang di mana maudhu'nya itu berkutat di antara 4 kemungkinan ini, maka kita masih bisa menilai bahwasanya ini masih masail ilmu fikih. Gitu. Dan yang menjadi mahmulnya itu adalah arad zatinya. Jelas ya? Arad zatinya itu yang menjadi mahmulnya. Oke, ini tadi. Maka yang menjadi mahmulnya itu ya imma ketiga arad zatinya atau anwa arad zatinya. Oke. Itu sekilas tentang saat kita praktekkan. Karena nanti apa? Karena tadi kan kita katakan bahwasanya maudhu ilmu fikih itu adalah af'al mukallaf. Waktu dikatakan mukallaf, nanti banyak yang mengatakan bahwasanya mukallaf yang dimaksud di sini itu adalah ghaliban. Kenapa af'al mukallaf itu ghaliban? Karena kita nanti juga ngebahas tentang fi'lunnya sobi. Yang dimana sobi kalau ngerusak barang maka wajib doman. Maka kan kita ngebahas itu bukan af'al mukallaf tuh, tetapi fi'lun sobi. Atau misalnya naim, ada orang tidur, ngigo atau tidur tapi
Petarung dia gitu. Petarung ngejatuhin HP kawan 15 Pro Max. Kacau juga tuh. Sedangkan HP dia aja Xiaomi. Kacau itu namanya. Jadi ganti bisa, beli nggak bisa. Banyak dulu istilah kayak gitu tuh. Ganti bisa, beli nggak bisa. Oke, gantiin orang bisa karena ngerusak. Nah, ini makanya dikatakan sebagai goliban. Kenapa? Karena enggak semua maudhu'nya itu adalah af'al mukallaf. Kayak itu. Jadi imma af'al mukallaf, imma a'am. A'am minha. Ai min af'alil mukallaf. Imma af'al mukallaf, imma lebih umum daripada af'al mukallaf. Kenapa? Karena nanti memasukkan fi'l sobi atau fi'lun na'im. Fi'lun na'im. Gitu. Masukkan ini. Kenapa? Karena fi'lun sobi, fi'lun na'im, kalau misalnya dia ngerusak, ya udah masuk ke dalam fikih nanti ranahnya. Gitu. Berarti wajib ini atau fi'lun na'im misalnya dia ninggalin sholat, maka masuk ke dalam ini nanti ranahnya. Gitu. Masuk ke dalam fikih nanti ranahnya. Jelas ya? Oke. Itu sekilas tentang maudhu. Maudhu daripada ilmu fikih. Saat kita udah praktekkan, kita tempelkan dia ke dalam ini. Ini nih kemungkinan. Maka ini nanti pasang nih. Ini satu. Mana hilang satu. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Dari mana nomor ini diambil? Dari ini nih. Karena ini adalah ihtimal daripada maudhu ilmu. Nah, ini adalah ihtimal daripada maudhu masail ilm. Makanya tadi saya tandih. Bedakan antara maudhu ilm sama maudhu masail ilm. Gitu. Karena enggak semua maudhu ilm itu maudhu masail, tidak semua juga maudhu masail itu maudhu ilm. Nah, biasa kalau saat pembahasan maudhu ini nanti ada ngebahas tentang ilmu. Salah satu contoh ilmu yang maudhunya itu ilmu. Maudhu ilmu yang di mana maudhu ilmunya itu maudhu ilmunya. Maudhu masail ilmunya, masail ilminya itu mencakup semua kemungkinan yang ada. Itu ada nanti ilmu yang dimana maudhu masail ilmnya itu mencakup semua kemungkinan yang ada. Jadi maudhu masail ilmnya itu imma maudhu ilm, imma anwa maudhu ilm, imma arazatiyah, imma anwa arazatiyah. Nah, yang biasa dicontohkan para ulama itu adalah ilmu an-nahwu. Itu ilmu nahwu. Makanya biasa kalau di tempat-tempat atau di majalah yang lain kalau kita memang ngejelasin maudhu secara detail, kita contohkan ini. Padahal kan kita nggak ngebahas Ar-Razzati kan. Ar-Razzati itu panjang itu pembahasannya. Bagi yang udah ngelewati berarti udah ngerasain panjang pembahasan Ar-Razzati. Karena arad itu karena suatu yang menjadi mahmul itu imma dia itu zati, imma dia itu arodi. Nah, yang arodi itu imma dia zati, imma gharib. Oke, seperti itu aja. Nah, itu berarti ini versi fikihnya ya, versi fikihnya. Maka saat kita pasang-pasangkan ini itu adalah versi fikihnya. Gitu. Berarti ya di dalam fikih seperti itu berarti. Oke, itu baru maudhu. Setelah ini kita ngelihat samrohnya, samroh daripada ilmu fikih. Nanti samrohnya di dalam ini aja, di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya kita ngebahas samroh. Karena samrohnya ya sama aja. Karena waktu dikatakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillati tafsiliyah, maka samrohnya itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah itu aja tadi. Bisa mengetahui gitu. Atau bisa membedakan antara yang halal sama yang haram. Atau bisa mengetahui ini dan seterusnya. Itu samrohnya udah dicukupkan ke situ aja. Wih, azan ya. Kita dengar azan dulu. Pintunya kebuka ya? Oke, tolong dihapus semuanya. Kalian.
Oke. Kita selanjutnya masuk ke dalam. Berarti tadi saat kita bahas maudhu itu secara langsung, bukan secara nggak langsung ya. Secara langsung kita juga membahas masail. Karena auto kita tahu itu masail ilmu fikih itu apa? Masail ilmu fikih itu adalah qadiyah yang maudhu mahmulnya itu tadi. Maudhu mahmulnya itu maudhunya imma di antara empat itu mahmulnya adalah arzatiyahnya. Oke, gitu berarti dalam fikih. Berarti dengan bekal pengetahuan kita akan maudhu, konsep maudhu ilmu itu seperti apa, maka kita bisa enak gitu ngelihat satu ilmu atau ngelihat fan apapun itu. Berarti saat fan kita mengatakan maudhu'nya itu berfungsi untuk mentafrik atau membedakan atau mentamayus. Mentamayus antara ilmu ini sama selain ilmu itu. Karena nanti yang paling membedakan wa ziyadatu tamayus. Karena nanti di beberapa kitab termasuk di matan ini atau di syarahnya disebutkan ziyadatu tamayus. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas tamayus saja, maka ilmu sudah bisa dibedakan hanya dari tarifnya saja. Jadi mujarad kita lihat tarif, oh ilmu A tarifnya ini. Saat kita baca tarifnya, maka kita udah bisa membedakan antara ilmu A sama ilmu B. Tetapi bukan perbedaan yang tam, bukan perbedaan yang sempurna. Nah, perbedaan itu makin sempurna, perbedaan itu makin ziyadah, makin bertambah di saat kita juga paham maudhu'nya. Sehingga saat kita paham maudhu ilmu fikih seperti apa, kita akan menemukan kalau misalnya ilmu yang lain nggak seperti ini nih maudhu'nya. Jelas ya? Itu nggak seperti ini. Oke, maka terakhir, nanti samrohnya di ini ya sekalian dalam kitab. Terakhir kita ngebahas tentang yang dinamakan sebagai muqaddimatul kitab. Pembahasan yang dikatakan sebagai muqaddimatul kitab. Nah, kitab yang kita pakai itu adalah kitab Al-Yaqut. Al-Yaqut An-Nafis. Yakut ini artinya, yakut ini salah satu jenis ini ya, salah satu jenis perhiasan. Gitu. Ada yang kata permata atau lu'lu seperti itu, permata atau berlian atau dia perhiasan yang nilai jualnya tinggi. Gitu. Nafis itu adalah berharga. Ya udah, maksudnya sekalipun yakut itu tidak disifati dengan nafis, maka dia sudah nafis. Nah, maka nanti kalau di usul fikih kita menemukan sifat itu ada lil mufariqah, ada lil haqiqah. Gitu, sifat itu ada. Dia disifati untuk membedakan antara dia sama selain dia. Karena kalau nggak disifati itu kita nggak bisa ngebedain. Gitu. Ada yang sifat itu lil haqiqah. Kayak itu. Makanya nanti semua sifat-sifatnya Allah itu nanti nggak dikatakan sebagai mufariqah. Karena selain Allah memang nggak ada yang memiliki sifat itu. Gitu. Nanti semuanya itu dikatakan sebagai lil haqiqah, libayanil haqiqah atau libayanil waqi'. Gitu. Atau bahasa lainnya itu adalah litaukid. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nyebut nafis, nggak menyifati nafis kepada yakut, itu rasanya nggak enak. Gitu. Saking keberhargaan si yakut ini, itu sudah sangat nempel. Gitu. Sehingga selalu disebut yakut an-nafis. Itu selalu disebut. Penyifatannya itu bukan membedakan, oh dia itu beda dengan yang lainnya karena dia berharga. Enggak, bukan bedain itu. Karena yang lainnya nanti juga ada yang berharga, tapi tidak yakut. Tetapi ini yang sudah menempel banget dengan si yakut. Oke, nama itu nanti tentang penamaan ya. Jadi seakan-akan apa yang kita pakai itu atau apa yang akan kita belajari itu adalah suatu berlian atau suatu permata yang sangat-sangat berharga. Gitu. Minimal berharganya dalam hal apa? Minimal berharganya dalam bekal kita untuk ibadah kita. Berarti keberhargaan yang kita dapat di dalam yakut nafis ini itu adalah lil ibadah atau lil amaliyah. Itu. Ini keberhargaannya. Karena ibadah amaliyah yang dimana itu semua dilakukan di dunia itu semua adalah modal. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik lagi di kehidupan yang kekal nanti. Itu ini modalnya ini.
kita kalau misalnya mau selamat di akhirat, ya kita harus memastikan sholat kita itu betul. Karena kalau misalnya sholat kita aja kita nggak bisa pastikan betul, ya gimana kita mau selamat di akhirat? Karena ini bekalnya. Makanya saat ada suatu ilmu atau suatu kitab yang membahas tentang keabsahan ibadah atau keabsahan amaliyah kita, ima ibadah, apa itu namanya, ima ibadah, ima amaliyah atau ima muamalah atau munakah jinayah, keabsahan itu semua, maka itu adalah menjadi bekal utama kita untuk kedepannya terus nanti ke melanjutkan perjalanan kita. Ini jelas ya. Nah, musonifnya, baru kita kenal sama musonifnya. Berarti ini musonifnya itu adalah orang Hadrami, orang Hadramaut. Dan Hadramaut, Tarim, dan Hadramaut itu adalah tempat yang dikenal sangat kental dengan mazhab Syafi'inya. Termasuknya kuat banget di sana. Sampai dulu salah satu guru saya itu mengatakan, kita itu kalau berguru dengan masyayikh-masyayikh Hadramaut, kita merasa beridentitas mazhab kita. Sehingga enggak ngelirik-ngelirik kaul-kaul lain di luar mazhab. Gitu. Nah, salah satu waktu dikatakan, salah satu kalau kita berguru dengan masyayikh di sini, itu kita kayak nggak memiliki identitas mazhab. Kenapa? Karena misalnya, oh ada kaul lain nih di dalam mazhab Hanafi. Oh ada kaul lain nih. Kalau di sana kita nggak temukan itu. Semua Syafi'i. Kalau misalnya di Syafi'i mengatakan nggak boleh, ya udah. Atau Syafi'i mengatakan harus ini, ya udah, ikut. Termasuknya kuat banget. Gitu. Termasuknya itu kuat banget. Nah, berarti ini yang ininya musonifnya itu adalah Al-Imam. Al-Imam Ahmad. Muhammad bin Ahmad sebenarnya. Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri. Asy-Syatiri. Ini. Ini tahun, berarti ini nanti masih masuk ke abad 14. Karena tahun 1312 dibuat ininya. Dibuat kitabnya ini. Berarti maksudnya apa? Yakun Nafis ini termasuk kitab mutaakhirin yang baru. Jadi kalau kita ngelihat kitab fikih 100 tahun belakang, itu baru banget masih itu. Kenapa? Karena mukobil-mukobil yang lain 500 tahun ke belakang, 600 tahun ke belakang, mukobil-mukobil kitab yang lain. Seperti misalnya kitab-kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi itu di abad ke-6. Yaitu di abad ke-6 tuh berarti tahun 500-an. Sekarang tahun 1400-an. Berarti itu kan udah 900 tahun ke belakang. Itu udah jauh banget. Itu 1400. Itu tahun berapa? Tahun 500-an. Berarti udah 900 atau 800 900 tahun. Itu kitab-kitab itu seperti itu mutatawirnya. Nah, ini adalah kitab Yakut Nafis. Itu adalah kitab fikih fi mazhab Syafi'i gitu maksudnya. Fi mazhab Syafi'i. Ini fi mazhabis Syafi'i. Itu fi mazhabis Syafi'i. Mai. Maksudnya itu adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya sisi isi yang boleh ambil di sini itu adalah nama Imam Syafi'inya, yaitu Ibnu Idris gitu. Makanya kata-katanya Al-Yaqut An-Nafis fi madhhab Ibni Idris gitu. Ibnu Idris. Kenapa? Karena nama Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu nama buyut atau kalau generasi kelima itu apa namanya? Kalau di Jawa itu canggah namanya itu. Indonesianya ada nggak ya? Itu. Intinya Syafi'i itu nama itunya. Nama kakeknya kakek. Seperti itu. Berarti kan jauh banget tuh. Itu. Oke, itu adalah Syafi'i. Nisbat kepada moyangnya beliau itu Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, baru kita akhirnya menceritakan sedikit tentang Imam Syafi'i, tentang sejarah beliau karena ini kan mazhab ini. Berarti sebelum masuk banget ke dalam kitab-kitabnya atau ke dalam pembahasan kitab yang ada di sini, kita kenal dulu dong dengan muassis daripada mazhab kita. Imam Syafi'i itu adalah muassis daripada mazhab. Ini dinamakan mazhab Syafi'i. Beliau itu nanti termasuk keturunan Bani Quraisy, termasuk keturunan itu. Beliau secara titik temu nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah di Abi Manaf gitu. Jadi kalau beliau itu jalur Muthalibnya, kalau Rasulullah itu jalur Hashimnya. Gitu. Maka Abi Manaf itu punya anak namanya Muthalib dan punya anak namanya Hashim. Maka dari itu
di dalam mazhab kita, khususnya mazhab Syafi'i ini, di dalam mazhab kita kalau ahlul bait disebutkan di dalam ranah zakat, kan zakat itu ahlul bait haram untuk menerima. Nah, ahlul bait khusus dalam mazhab Syafi'i itu memasukkan Bani Muthalib juga. Itu masukkan Bani Muthalib. Walaupun sejatinya mazhab-mazhab lain mengatakan memasukkan Bani Hashim saja. Kenapa? Karena yang turunan daripada Rasulullah itu adalah Bani Hashim. Jadi Rasulullah bin apa sampai Hashim bin Abdi Manaf. Sedangkan kalau misalnya Imam Syafi'i lah. Kenapa? Karena mengatakan bahwasanya Bani Muthalib itu termasuk orang-orang yang sangat membantu dakwahnya Nabi di saat dulu. Sehingga akhirnya mereka itu mendapatkan spesial sebagaimana spesialnya Banu Hashim. Jelas ya? Ini ya. Oke, Bani Hashim sama Bani Muthalib. Hah? Itu lain lagi tuh. Oke, ini. Nah, baru kita mungkin sedikit membahas tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masyhur ya. Beliau itu lahir tahun 150. Itu 150. 150 Hijriah. Berarti kalau dikatakan 150 Hijriah itu 150 ba'dal hijrah. Gitu. Beliau itu lahir di Gaza. Berarti beliau itu orang Palestina. Itu beliau itu lahir di Gaza. Saat masih kecil beliau diajak hijrah. Hijrah itu masuk pindah. Boyong istilah itu. Pindah semua. Itu diajak pindah sama ibunya ke Mekah. Itu ibunya itu sebegitu ya ulama-ulama besar tuh berarti melazimi memiliki ibu yang luar biasa. Seperti ya termasuk ibunya Imam Syafi'i. Memang benar-benar memperhatikan banget pendidikannya beliau. Itu diajak ke Mekah karena waktu itu ya pendidikan atau pengajaran seperti itu, belajar mengajar yang sangat masif itu ya di Mekah. Mekah Madinah lah khususnya. Mekah Madinah. Sehingga akhirnya beliau kecil-kecil itu udah ke Mekah. Betul, beliau kecil-kecil itu udah ke Mekah. Oke, mungkin kita sedikit ngelihat ininya ya. Ngelihat terjemah beliau atau perjalanannya beliau. Kan kita ngelihat bahwasanya beliau kan makamnya di Mesir. Beliau itu sejatinya di Mesir itu hanya 5 tahun saja. Itu yang luar biasa kita katakan beliau 5 tahun di Mesir, tapi punya pengaruh yang sebegitu luar biasa kan. Itu 5 tahun di Mesir. Itu kita kayaknya baru LC doang gitu. Sedangkan beliau udah sebegitu pengaruhnya itu 5 tahun. Ya di satu sisi karena memang beliau sebelum 5 tahun itu memang udah orang besar. Seperti itu. Jadi di Baghdad itu beliau juga udah orang besar. Gitu. Oke. Bentar. Nah kalau kita lihat nama panjangnya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Ini yang saya kata tadi Muhammad bin Idris bin Abbas. Abbas kakeknya. Kakek dari kakeknya itu yang namanya Syafi'. Syafi'i. Itu gak tahu itu generasi ke-6 berarti ya. 1, 2. Kalau misal generasi kedua itu bapak, ketiga itu kakek, keempat itu buyut, kelima itu canggah. Kalau Jawa keenam saya nggak tahu lagi itu keenam apa tuh. Gitu. Nah generasi keenamnya beliau. Berarti kakek dari kakek. Nah itu nama beliau itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf gitu, bin Abdul Manaf. Nah, beliau sambung kepada Rasulullah itu di nasab Abi Manaf gitu. Karena beliau itu nanti masuknya ke dalam Muttalibi. Beliau itu Bani Muthalib. Oke. Itu tadi masyhur tentang lahir beliau itu 150. Terus beliau saat kecil-kecil diajak ke Mekah sama ibunya. Terus selanjutnya kalau guru-guru beliau ya masyhur lah, guru-guru beliau itu ada Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah itu adalah salah satu pembesar tabi'in gitu. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu kan sahabat. Kalau Sufyan bin Uyainah itu adalah pembesar daripada tabi'in. Gitu. Nah, beliau berguru ke situ. Juga yang masyhur banget kisah beliau berguru sama Imam Malik. Itu Imam Malik berarti kalau Imam Malik itu tempatnya di Madinah. Yang hatta diriwayatkan dari 4 imam itu yang nggak pernah keluar dari kotanya itu hanya Imam Malik. Imam Malik di Madinah aja.
Makanya di dalam mazhab Imam Malik itu adalah salah satu masadiru tasyri'nya itu adalah amalu ahlil Madinah. Amal ahlil Madinah itu dijadikan sebagai pegangan hukum dalam mazhab Imam Malik. Oke, itu tadi perjalanan beliau. Terus beliau itu yang masyhur banget ada beliau itu memiliki guru seorang fakih Mekah yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini dulu nih masuk nih di hafalan-hafalan mukoror saat Pak Abbas biasanya. Pak Abbas tuh ngafal nama-nama ulama gitu. Nama ulama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Yaitu beliau adalah ahlu fikih, fikih Mekah gitu ya. Maksudnya adalah fakih, fakih dari Mekah. Nah, baru saat beliau umur itu guru beliau di Mekah. Saat beliau umur 13 tahun baru beliau itu berangkat ke Madinah untuk yang memperdalami ilmu lagi. Memperdalami ilmu lagi yang masyurnya banget itu adalah belajar sama Imam Malik. Nah, beliau itu hafal Quran dari umur 7 tahun. Hafal Muwatta dari umur 10 tahun. Jadi dalam artian 3 tahun sebelum beliau berangkat ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik, beliau itu udah hafal Muwatta. Itu makanya kan kisah masyurnya. Dan beliau itu kita yang masyur banget kan yang kitabnya itu minjem. Gitu. Saking beliau itu memang orang yang sangat terbelakang dalam hal finansial. Itu minjem nanti kitabnya. Atau nanti pakai kitab orang dia catetin, yang penting ada tempat nyatet aja. Setelah itu kembaliin lagi ke orangnya. Seperti itu. Nah, berarti beliau itu udah menghafal itu jauh dari sebelum belajar. Makanya waktu dia datangi Imam Malik untuk belajar, waktu itu masih nggak diketahui, masih nggak kenal. Berarti tanya, oh ini ada namanya Syafi'i gitu, masih umur sekian, umur 13 itu kan masih muda banget ya. Itu umur 13, masih tamat SD, kelas 1 SMP itu. Ya, tapi udah sebegitu luar biasa. Terus Imam Malik karena belum terlalu kenal disuruh ya udah baca dulu kitab saya kata saya. Baca dulu. Orang udah hafal 3 tahun sebelumnya. Gitu, disuruh baca dulu. Terus langsung beliau mengatakan waktu disuruh baca dulu, kamu kalau mau belajar sama saya coba baca-baca dulu kitab saya gitu. Terus beliau langsung mengatakan hafidhul muwatta gitu. Saya udah hafal muwatta. Ah, dari situlah kisah Imam Syafi'i dan Imam Malik itu dimulai istilahnya. Kisah waktu bagaimana bergurunya sampai yang salah satu kisah masyhur banget atau riwayat yang masyhur banget cerita tentang beda antara dua orang ini dalam menyikapi takdir. Itu kan kisah masyhur itu. Dalam menyikapi takdir. Karena Imam Syafi'i itu merasa bahwasanya takdir itu dijemput. Gitu. Imam Maliki mengatakan bahwasanya takdir itu nggak dijemput pun datang sendiri. Kayak gitu. Nah, sampai pada suatu saat Imam Syafi'i ngelihat ada orang lagi manen apa? Manen anggur. Ada yang mengatakan manen anggur, ada yang mengatakan manen kurma. Intinya lagi manen lah. Beliau ikut bantu, gitu. Ikut bantu, terus setelah bantu dikasih upah, gitu kan? Nah, berarti kan, wah ini saya mau buktiin ke guru saya ini, bukti bahwasanya takdir atau rezeki itu dijemput. Buktinya saya kerja dulu baru dapat. Datang, gitu. Mau buktiin dengan bukti nyata kan? Pas datang, suguhin itu, suguhin hasil upahnya tadi itu adalah ya hasil panennya itu tadi. Gitu. Nih, saya buktikan bahwa saya dapat ini hasil kerja gitu. Nah, Imam Malik malah ngebuktiin juga. Nah, kan ini juga datang ke saya kan katanya. Ini juga datang ke saya. Itu bukti juga bahwa saya takdir itu datang sendiri. Saya nggak perlu kerja-kerja datang sendiri gitu. Malah saling ngebuktiin dalil mereka berdua. Itu kisah yang masyhur. Dan nggak saling ini apa nggak saling bentrok. Jadi ya udah berarti itu adalah istihadi saja. Istihadi dalam menyikapi itu. Itu kisah yang masyhur banget antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Gitu oke. Berarti itu tadi umur 13. Terus umur 15 berarti 2 tahun setelah di 2 tahun setelah di Madinah, beliau itu mendapat rekomendasi langsung dari gurunya tadi, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji itu. Rekomendasi untuk berfatwa, ifta. Gitu. Umur 15 tahun, saking udah alimnya banget gitu. Umur 15 tahun beliau itu mendapatkan rekomendasi. Gurunya loh yang rekomendasi. Gitu. Ini si Fulan udah alim banget nih. Dia kalau kamu mau minta fatwa ke dia gitu. Itu umur 15 tahun. Kita baru tamat SMP. Beliau itu beliau itu sudah berfatwa. Baru perjalanan masih panjang tapi awal mula beliau pindah ke Baghdad itu umur 34 tahun. Itu berarti kan sudah matang banget ya. Itu umur kita kan masyhur itu. Wafatnya Imam Syafi'i itu kan 54 tahun. Tahun 204. Tapi umur 54 tahun punya pengaruh yang segitu luar biasa gitu. Dalam artian setiap detik hidup yang beliau lalui itu memang apa ya kalau kita istilahnya ya
tatanan sejarah yang akan dibuat gitu setiap detik yang beliau lalui. Umur 54 tahun tapi punya pengaruh yang sebegitu luar biasa gitu. Nah, umur 34 juga pertama kali beliau ke Baghdad itu kan diceritakan beliau itu pertama kali ke Baghdad itu karena awalnya itu karena dipanggil sama Khalifah Harun al-Rasyid. Karena beliau itu uh, tertuduh gitu, tertuduh masuk ke dalam komplotan yang mau melakukan pemberontakan kepada khilafah saat itu. Itu makanya akhirnya beliau dipanggil ke Baghdad karena waktu itu pusat pemerintahan itu masih di Baghdad. Itu pusat pemerintahan khalifah itu masih di Baghdad. Beliau dipanggil ke Baghdad karena mau dihukum, karena mau diadili lah istilahnya, mau disidang, diadili ke sana. Lalu di saat itu salah satu mufti di situ, ulama besar di situ yaitu Imam Hasan Asy'ibani, itu juga nanti guru beliau di sana, guru beliau di Baghdad, itu yang akhirnya Muhammad bin Hasan Asy'ibani. Beliau yang akhirnya merekomendasikan karena kan beliau qadhi ya, qadhi saat itu sehingga akhirnya beliau itu punya makanah di Ulil Amr. Itu beliau yang mengatakan enggak si fulan ini enggak bersalah, lepaskan saja. Seperti itu. Nah, itu sejarah awal mula beliau pergi ke Baghdad gitu. Tahun 184. Berarti kalau 184 beliau itu masih berumur 34 tahun. Gitu, 34 tahun. Nah, beliau di saat itu 5 tahun di Baghdad. Gitu, 5 tahun di Baghdad dengan belajar banyak sama ulama-ulama di sana. Salah satunya itu yaitu Muhammad bin Hasan Asy'ibani. Maka salah satu kisah masyhurnya dengan Imam Syaibani itu atau Imam Hasan Syaibani yaitu saat beliau mengetahui Imam Syaibani ini ulama besar, tetapi kaya raya. Kalau bahasa Jawanya itu kedonyan, gitu. Kedonyan maksudnya ulama tapi kok enggak zuhud ya? Zuhud tuh maksudnya kan ninggalin dunia. Tapi ini ulama kok kedonyan banget ya. Kenapa? Karena waktu itu suatu masa beliau pernah datang ke rumah Muhammad bin Hasan Asy'ibani ini, terus ngelihat Imam Syibani ini lagi ngitung dirham yang banyak banget dan lihat rumahnya mewah banget seperti itu. Nah, beliau dalam hatinya ngeretek ini ulama tetapi kok kedonyan banget ya. Kedonyan itu maksudnya kok tidak zuhud banget ya. Seperti itu. Nah, terus Imam Syibani tahu dia ngerentek seperti itu. Lalu beliau dikatakan, kamu rela kalau misalnya harta yang seperti ini dipegang oleh orang fasik, sehingga akhirnya dipakai untuk maksiat, dipakai untuk ini. Nah, akhirnya diberikan analogi yang seandainya harta segitu banyak di tangan orang mukmin, itu kan akhirnya dibawa kepada kemaslahatan-kemaslahatan agama. Gitu. Akhirnya beliau juga mikir, oh iya ya udah berarti memang benar antum aja yang pegang harta itu lebih baik daripada nanti dipegang sama orang fasik, dibuat menjadi bar, dipegang sama orang fasik, dibuat jadi tempat karaoke, dipegang sama orang fasik, dibuat jadi tempat maksiat dan seterusnya. Gitu. Makanya dari jalur itulah kita mengatakan orang mukmin itu aula bil ghina. Gitu. Orang mukmin itu lebih aula dia itu memegang harta. Lebih aulanya lagi dia memegang kekuasaan. Gitu. Karena kekuasaan itu kalau misalnya dipegang sama orang mukmin itu aman. Gitu. Makanya dulu para dai kita kan sering mengatakan satu tanda tangan pemimpin itu mengalahkan ribuan fatwa ulama. Gitu. Misalnya semua ulama mengatakan haram diskotik misalnya. Tapi satu tanda tangan pemimpin langsung bisa melegalisasi itu. Begitu juga sebaliknya, gitu kan? Itu begitu. Makanya kalau kita katakan maka orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa itu lebih aula mereka itu memegang kekuasaan, begitu juga memegang harta gitu. Sehingga kalau harta itu di tangan orang-orang mukmin, maka harta itu akan lebih aman, istilah gitu, lebih aman kejadiannya. Nah, itu berarti beliau itu di sana sampai tahun 189. Berarti selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu 5 tahunnya itu memang apa ya istilahnya, memang menuntut ilmu. Itu juga salah satu kisah masyhur karena beliau berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy'ibani dan Muhammad bin Hasan Asy'ibani ini adalah salah satu murid seniornya Imam Abu Hanifah. Itu murid senior. Berarti bareng-bareng sama asap Imam Abu Hanifah yang lain. Murid senior ya sehingga menjadi qadhi. Ini qadhinya qadhi presiden loh. Gitu. Berarti bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, beliau belajar. Nah, nanti saat habis belajar, beliau selalu mengiktirot. Jadi istilahnya kalau tanda kutipnya itu menghasut. Gitu. Itu tadi yang benernya gini, yang benernya gini. Muhammad bin Hasan Asy'ibani beliau gituin. Nah, terus ada beberapa murid lapor. Kayak gitu, lapor kepada Imam Syibani mengatakan, ya Syekh,
Itu si Syafi'i itu setelah daras selalu beliau itu memasang memasang statement atau memasang klaim yang bertolak belakang dengan mendalili. Pas di daras langsung ditantang gitu. Ya Syafi'i, nazir nih gitu. Silahkan munazorohkan aku gitu. Imam Syafi'i tertunduk gitu. Tertunduk maksudnya ya itu gimana pun tetap guru gitu. Bukan majalnya untuk langsung dilawan debat di depan itu. Kalau misalnya memang punya statement yang berbeda ya udah, berarti itu cukup di dalam ranah istihad saja. Itu adalah hal-hal yang biasa, itu hal-hal yang biasa seperti itu. Nah itu karena Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah pembesar daripada Hanafiyah gitu. Nah dari situlah akhirnya beliau ngelihat tentang konflik besar antara madrasah ahlur ro'yinya Baghdad sama madrasah ahlul hadisnya Madinah. Maksudnya ashab besar daripada Hanafi yang dimana mengedepankan akal begitu luar biasa sampai-sampai mazhab Hanafi itu dikatakan sebagai mazhab iftiradi. Saking sudah menandai-andai suatu saat kalau manusia bisa lakuin gini, gini hukumnya, gini hukumnya. Padahal di saat itu belum pernah ada kejadian afal itu. Itu saking memang mengedepankan akal banget. Nah, sedangkan ashabnya Alul Madinah, ashabnya Imam Malik itu enggak. Dia sangat mengedepankan hadis. Makanya akhirnya Imam Syafi'i inilah yang menjami antara dua madrasah. Jami'un baina madrasatain, yaitu menjami antara karena beliau berguru sama Imam Malik langsung dan berguru sama murid seniornya Imam Hanafi langsung. Kenapa nggak berguru sama Imam Hanafi? Ya nggak jumpa. Tahun wafatnya Imam Syafi'i itu adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i itu adalah tahun wafatnya Imam Hanafi. Itu memang nggak jumpa. Tapi beliau bergurunya langsung sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu langsung berguru sama itu. Oke. Nah, setelah itu beliau tadi itu tahun 189 beliau balik lagi ke Mekah. Terus setelah itu baru 6 tahun setelahnya, berarti tahun 195 beliau balik lagi ke Baghdad. Nah, di saat itu baru beliau merintis mazhabnya. Itu hanya dalam waktu 4 tahun. Dari situlah akhirnya muncul kitab yang namanya itu adalah Al-Hujjah, yaitu kitab di dalam Qaul Qadim. Seperti itu. Itu ada kitab-kitab beliau itu. Kitab-kitab beliau itu adalah Al-Hujjah. Nah, di Baghdad itulah beliau memiliki murid yang sangat luar biasa itu adalah Imam Ibnu Hambal. Imam Hambali. Itu Imam Hambali itu adalah jajaran murid Imam Syafi'i di Baghdad. Sedangkan kalau misalnya ke Imam Buaiti, Imam Robi, seperti itu Imam Buzani, itu adalah jajaran murid beliau di Mesir. Gitu, jajaran murid beliau di Mesir. Nah, beliau setelah itu dari tahun 95 sampai 99 balik ke Baghdad seraya merintis. Kita kalau melihat waktunya hanya 4 tahun, tetapi punya punya dampak yang begitu besar gitu. Terus setelah itu beliau hijrah ke Mesir itu tahun 99. 199 sampai beliau itu wafat tahun 2204. Berarti kan hanya 5 tahun beliau ngerintis mazhab jadidnya beliau. Beliau bertemu sama murid-murid luar biasa yaitu Imam Buaiti, Imam Buzaini, Imam Robi seperti itu. Berarti itu dalam ranah 5 tahun doang ngerintis mazhab yang dimana mazhabnya itu muntasyar sekarang ke seluruh dunia. Itu berarti kan kita ngelihat ulama itu 5 tahun beliau aja punya pengaruh segitu luar biasa. 4 tahun beliau itu punya pengaruh segitu luar biasa. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau udah menghabiskan sehabis-habisnya masa tahsilnya. Itu tahsilnya itu kan tadi di umur 7 tahun udah ngafal Quran, di umur 10 tahun udah ngafal Muwatta, di umur 13 tahun udah langsung belajar sama Imam Malik, di umur 15 tahun langsung direkomendasikan sama Imam Muslim gitu, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji tadi untuk menjadi mufti dan seterusnya. Berarti beliau masa tahsilnya itu udah luar biasa. Sampai yang masyhur banget beliau itu untuk belajar bahasa Arab aja khusus pergi ke Bani Huzail. Karena waktu itu dikatakan Bani Huzail itu adalah satu-satunya toifah yang bahasanya sangat murni, tidak itu kan berarti jarak ke Nabi itu kan udah 150 tahun lebih jarak ke Nabi, karena itu udah tahun 160-an, yaitu berarti udah 100 tahun lebih lah kita bilang. Berarti bahasa itu sudah sangat terkontaminasi. Karena orang-orang itu udah tercampur dengan orang dari Tarim, orang dari Sudan, orang dari Mesir misalnya, sehingga bahasa itu tercampur. Nah, salah satu kabilah yang dimana dia itu benar-benar masih murni banget bahasa Arabnya itu maksudnya memang bahasa Arab Quraisy. Itu yang masih murni itu adalah kabilah Huzail, Bani Huzail. Nah, Imam Syafi'i untuk memahami bahasa Arab langsung belajar di situ bertahun-tahun untuk mendalami bahasa Arab saja. Seperti itu kita lihat sebegitu luar biasanya Imam Syafi'i. Nah, dari situlah akhirnya kita ngelihat bahwasanya
Marhalah-marhalah mazhab Syafi'i itu nanti ada yang disebut sebagai marhalah taksis. Marhalah taksis itu ya awal mula di sini, awal mula di Mesir. Itu marhalah taksis. Bentar. Nah, nanti kita sedikit ngeliat tentang marahil tatawwuril mazhab Syafi'i. Marhalahnya itu nanti ada yang dikatakan sebagai marhalah taksis. Yang pertama, berarti awal mula asas daripada mazhab Syafi'i itu dibentuk. Yaitu berarti marhalah itu berakhir dengan wafatnya Imam Syafi'i. Karena muasisnya itu adalah Imam Syafi'i. Yaitu itu nanti dikatakan sebagai marhalah taksis ai ila wafatil Imam Syafi'i. Terus ada marhalah nakal. Nah, ini salah satu berkah daripada Imam Syafi'i itu adalah memiliki murid yang luar biasa. Nah, salah satu nikmat ulama itu memiliki murid yang luar biasa. Yaitu kenapa? Karena dengan berarti kan kita lihat tadi marahil tatawur mazhab Syafi'i. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan marhalah taksis gitu. Marhalah taksis. Marhalah taksis ini ya sampai wafatnya Imam Syafi'i. Ila wafatihi gitu aja. Ila wafatihi Syafi'i. Sampai wafatnya Imam Syafi'i. Baru ini marhalah paling penting nih sehingga mazhab itu muntasyar, yaitu marhalah nakal. Yaitu marhalah perpindahan atau penyebaran mazhab. Marhalah daripada nakal, penyebaran mazhab. Kenapa? Karena marhalah ini perannya dimainkan sama pentolan-pentolan muridnya Imam Syafi'i. Gitu. Nah, salah satu rahmat besarnya atau berkah besarnya Imam Syafi'i itu adalah memiliki murid seperti Imam Buwaiti. Gitu. Seperti Imam Buwaiti. Seperti Imam Robi'. Gitu. Robi' ini nanti ada dua. Seperti Imam Muzani. Gitu. Karena beliau-beliau inilah yang menjadi istilahnya itu yang menjadi pilar utama bagaimana keberlangsungan mazhab Syafi'i itu tetap berlangsung atau bagaimana keberlangsungan ajaran yang disampaikan sama Imam Syafi'i itu tetap terjaga dan tersebar. Bagaimana kaidah-kaidah mazhab yang udah disampaikan sama Imam Syafi'i itu tetap tersebar. Jelas ya? Itu ini yang memainkan utamanya. Kenapa? Karena salah satu gurunya Imam Syafi'i, yang ini masyhur juga riwayatnya, salah satu gurunya Imam Syafi'i di Mesir yang sangat faqih itu adalah Imam Laits. Gitu, Imam Laits, salah satu gurunya. Nah, Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, Imam Laits itu afqahu minal Malik. Itu beliau bisa menilai seperti itu karena beliau memang alim banget juga. Maksudnya Imam Syafi'inya ini kan alim. Maksudnya kita kalau sampai ranah bisa menilai guru, itu berarti dia udah alim banget. Sehingga akhirnya dia bisa mengatakan beliau ini lebih faqih dari ini. Gitu. Nah, beliau itu statement Imam Syafi'i yang masyhur, yang riwayatnya itu mutawatir. Saat beliau mengatakan Imam Laits itu lebih afqah dari Imam Malik. Hanya saja beliau tidak memiliki murid yang dimana menyebarkan ajaran-ajarannya. Beda sama Imam Malik. Imam Malik itu memiliki murid itu. Maka salah satu keberkahan itu adalah ajaran itu tetap berlangsung. Yaitu itu. Berarti salah satu keberkahannya Imam Syafi'i itu memiliki murid-murid pembesar-pembesar ini. Imam Buwaiti, Imam Robi', Imam Muzani. Seperti itu. Sehingga akhirnya ada Mukhtasar Buwaiti, Mukhtasar Muzani. Yaitu kitab-kitab Imam Syafi'i yang diimla. Itu diimla dan mereka yang menulis langsung. Begitu juga salah satu kitab al-imla'nya itu. Nah ini berarti yang memainkan peran, salah satu memainkan peran inti nih dalam marhalah nakal ini. Baru selanjutnya itu adalah marhalah tadwin. Nah marhalah tadwin itu hanya keberlangsungan atau berlangsung daripada marhalah kedua. Setelah apa yang disampaikan Imam Syafi'i atau semua diroyat dari usul fikihnya, dari fikihnya yang disampaikan Imam Syafi'i, itu udah dijaga baik sama murid-murid awalnya, murid generasi awalnya. Setelah itu murid generasi awalnya ini juga memiliki kapasitas dan kualitas yang nggak kalah hebatnya. Lalu bisa intisyar, maka ya udah, berarti setelahnya ini adalah marhalah tadwin.
baru akhirnya kita ngelihat banyak karya-karya di dalam ini gitu. Marhalatut tadwin dan marhalatut tawassu fil masail. Gitu. Ini yang disebutkan sebagai marhalatut tadwin wat tawassu. Tawassu fil masail. Ini. Udah, akhirnya sampai kepada kita. Itu banyak banget. Nah, itu kan berarti kejadiannya itu di abad ketiga ya. Itu di abad ketiga, keempat, kelima. Nah, itu adalah masa-masa di mana nakal. Berarti kalau nakalnya itu berarti masih di abad kedua, di abad ketiga. Karena Imam Syafi'i itu wafat di awal abad ketiga. Tahun 200-an kan berarti abad ketiga. Oke. Marhala nakalnya itu gini, berarti marhala nakalnya itu dimainkan di abad ketiga atau setengah daripada abad ketiga. Nah, setelah itu marhala ini tadwin terus tawassu fil masail. Yang dimana dari itu muncul banyak banget kaul yang dari mazhab Imam Syafi'i. Muncul banyak ulama, muncul banyak kaul gitu. Itu di abad ke situ. Sehingga sampai muncul di abad ke-6 yaitu dua ulama besar yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Seperti itu. Imam Rafi'i itu seniornya Imam Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Yang dimana mereka berdua dianggap sebagai muharrir. Muharrir itu maksudnya yang memilah-milih kaul. Dari sekian ribu kaul, ini yang beliau pilih. Dari sekian banyak kaul, ini yang beliau pilih. Itu yang dikatakan sebagai muharrir mazhab Imam Syafi'i. Di abad ke-6 itu. Betul. Hatta sampai Imam Nawawi itu dijadikan sebagai patokan mazhab atau ulama mutaqaddimin dan mutaakhirinya mazhab Syafi'i. Sehingga kalau sebelum Imam Nawawi itu adalah mutaqaddimin, setelah Imam Nawawi itu adalah mutaakhirin. Oke, itu marah-marah sampai muncul imam dua itu tadi itu, dua imamani atau syekhoni yaitu Imam Ar-Rafi'i sama Imam An-Nawawi. Gitu. Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Oke. Ya udah ini perjalanannya sampai kepada kita. Nanti yang tentang kitab-kitabnya saya kirim PDF-nya aja. Nanti ada penjelasan tentang kitab-kitabnya. Sampai tentang ada penjelasan nanti dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i itu nanti ada yang dikatakan sebagai Iraqiyin sama Khurasaniyin gitu. Itu masyhur itu. Yang beda-beda itunya itu, Iraqiyin sama Khurasaniyin. Nah, nanti masing-masingnya ada kitab-kitabnya sendiri. Itu nanti saya kirimkan PDF-nya ke grup. Oke. Maka kita masuk kitab. 20 menit kita gunakan untuk baca kitab lah sejenak. Oke, kita masuk kitab ya. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Nah, kita dalam kesempatan kali ini menggunakan kitab Yaqut Nafis. Yaqut Nafis itu memiliki beberapa syarah. Yang salah satu syarah masyhurnya itu adalah syarah anak beliau sendiri. Itu syarah anak daripada Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Itu syarah dari anak beliau sendiri, tapi model syarahnya itu adalah syarah imla. Jadi itu adalah imla yang beliau dapat saat dares sama musonifnya langsung. Kayak gitu. Jadi istilahnya bahasanya itu kerasa banget bahasa imla. Itu bahasa apa ya? Kan beda ya antara bahasa lisan sama bahasa tulisan itu beda. Sehingga kalau bahasa lisan dituliskan itu kerasa itu. Ini berarti ini adalah tulisan diambil dari lisan. Kan gitu kan? Tuh, dulu awal-awal syarahnya itu. Nah, terus kalau sekarang salah satu syarah yang masyhurnya itu ada syarah namanya itu adalah syarah namanya itu adalah Al-Ibhaj wa Ta'nis gitu. Al-Ibhaj wa Ta'nis. Nah, kalau yang kita di sini yang paling masyhur itu ya syarahnya Syekh Mustafa itu Mu'nisul Jalis atau lakopnya itu Khondaris. Jadi Mu'nis Jalis adalah nama, Khondaris adalah lakop. Gitu, lakop dari itu. Itu nanti di awal tuh beliau mengatakan gitu. Yang saya beri lakop Khondaris fi syarhil Yaqut Nafis. Oke, itu yang masyhurnya. Dan sampai dikatakan beberapa guru-guru saya mengatakan syarah Syekh Mustafa ini termasuk syarah yang begitu luar biasa.
Karena beliau itu memang menjami banyak banget masail yang ada di dalam syuruhat minhaj dan hawasyinya. Itu. Beliau itu menjami itu, banyak banget. Sehingga akhirnya beliau memberikan yang mutamat-mutamatnya. Kalau ini yang mutamatnya ini, dalam hal ini mutamat ini, sehingga beberapa furu'nya itu diberikan yang itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam kitabnya. Diawali dengan basmalah seperti biasa. Bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau langsung mengawali dengan basmalah terus hamdalah. Alhamdulillah ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustaqim. Oke, itu. Berarti memulai dengan basmalah jelas karena itu iktidaan bil kitab. Memulai dengan hamdalah juga iktidaan bil kitab, dan juga memulai dengan basmalah dan hamdalah itu iktidaan bis sunnah juga. Karena Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalati wa huwa abtar wa aqta. Maksud dikatakan aqta itu adalah terputus barokahnya. Abtar itu maksudnya adalah terputus barokahnya. Gitu. Nah, Allah itu adalah alama syara'a minad din. Allah itu adalah pihak yang pertama kali mengawali. Makanya syara'a itu kan artinya mengawali. Makanya ada kaidah bagi orang yang mau menuntut ilmu dikatakan labudda likulli syari'. Syari' itu adalah orang yang mengawali atau orang yang memulai. Itu dikatakan sebagai syari'. Nah, Allah itu adalah pihak yang pertama kali memulai apa yang ada di agama ini. Makanya akhirnya Allah itu dikatakan sebagai syari'. Itu yang dimana itu dititipkan atau diutus segala risalah itu, segala ajaran itu diutus kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Maka dari itu akhirnya diitlakan juga Nabi Muhammad itu sebagai syari' itu atau pihak yang memulai. Oke. Alama syara minad din wahada, dan Allah itu juga yang hada ila siratil mustaqim. Itu Allah itu juga yang memberikan hidayah kita kepada jalan yang begitu jelas, mustabin. Mustabin itu berasal dari kata bana, jelas. Al-wadih atau kata-kata itu adalah al-wadih. Selanjutnya adalah salawat. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Itu jelas matanya. Dan salat dan salam, salawat dan salam senantiasa kita junjung atau kita berikan kepada Rasul yang al-amin, yang paling amanah, al-amin. Siapa itu? Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Nah, sering saya sampaikan kalau misalnya ranahnya sholawat, maka alun di situ memasukkan semua umatnya. Itu umat ijabi. Tapi kalau beliau mengatakan wa alihi tahirin, itu berarti memang imma kepada keluarganya saja atau kepada umatnya juga. Kenapa? Karena semua orang-orang mukmin itu tahir. Itu semua orang mukmin itu tahir. Apa maksud semua orang mukmin itu tahir? Semua orang mukmin itu tahir dalam artian mereka itu darahnya suci. Darahnya suci maksudnya nggak bisa sembarangan kita bunuh. Makanya akhirnya kita katakan mereka itu maksum. Maksum itu apa? Terjaga darahnya. Dan kita nggak bisa sembarangan bunuh gitu. Itu orang-orang mukmin. Maka misalnya seperti orang murtad, udah nggak mukmin lagi, maka darahnya udah nggak maksum. Nggak maksum itu nggak terjaga lagi kesucian darahnya, sehingga dia itu kalau dalam hukum-hukum Islam dia itu nanti dibunuh karena darahnya itu sudah menjadi halal. Nah, sedangkan darah-darah orang mukmin itu adalah suci. Wa aili tahir itu. Oke itu. Jadi kalau misalnya tohirinya itu diitlakan kepada memang ahlul baitnya secara hakikatan, ya berarti tohirinya nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau misalnya alunnya itu, wa alinya itu dibawakan kepada semua umatnya Nabi, yaitu umat yang ijabi juga, gitu, umat yang ijabi juga, maka tohirin yang maksud di situ adalah umat-umat ijabi itu adalah orang-orang yang suci. Imma suci secara zatnya, imma suci dalam artian senantiasa mensucikan diri. Gitu, senantiasa mensucikan diri. Gitu. Kenapa? Karena di dalam ayat itu ada dikatakan apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirukum tathira. Seperti itu. Berarti gitu. Berarti gara-gara itu Allah memang udah menghilangkan semua rijs di dalam orang-orang yang mukmin itu. Wabil khusus ahlul baitnya Nabi itu. Wasahbi ajma'in, dan begitu juga semua sahabat-sahabat Nabi. Amma ba'du. Nih semua yang ada di matan ini nanti fima ma'na dengan kita sampaikan di pertemuan pertama kemarin sama yang tadi ya, yaitu tentang maudhu dan juga tentang yang kemarin. Amma ba'du.
Faqad asyara, beliau menjelaskan dulu awal mula. Ini istilahnya kalau orang membuat karya ilmiah itu kan ada latar belakang masalah. Itu latar belakang masalah, terus step-stepnya, terus akhirnya isi, terus solusi, terus penutup. Kan gitu kan? Nah, beliau menjelaskan dulu latar belakang masalahnya. Faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi. Beliau mengatakan eh, dengan apa itu istilahnya itu? Dengan diksi faqad asyara ilayya. Banyak isyarat kepada saya yang dimana isyarat itu tidak bisa saya tolak. Nah, tidak bisa saya tolak itu beliau mendiksikan dengan kata-kata manla atau dari orang-orang yang isyaratnya itu nggak bisa ditolak. Misal, kita kalau diisyaratkan sama guru, misal saya mengatakan Gibran nanti ngajar ya, itu isyarat. Gitu. Itu adalah isyarat yang dia nggak bisa nolak itu. Nah, itulah yang dikatakan asyara alayya dari man. Siapa yang mengisyaratkan itu? Man la man duhata li fi mukhalafatihi. Dari orang yang saya nggak mampu untuk nolaknya. Itu dari pihak atau dari apapun itu, imam murid-muridnya, misal murid minta kepada kita, ya Syekh, buatkan ini dong, kami masih kesusahan untuk gitu. Itu nanti termasuk juga isyarat dari orang-orang yang nggak bisa ditolak. Begitu juga dari gurunya, misalnya diutus, kamu nanti buat ini ya, itu adalah isyarat dari orang yang tidak bisa ditolak. Makanya boleh menggunakan diksi man la manduhata li fi mukhalafatihi, ay fi mukhalafah hadal isyar. Gitu, fi mukhalafah hadal isyar atau fi khalafah hadaman man ini. Wala mazhala illa ila muwafaqatihi. Dan nggak ada pilihan lain. Beliau katakan tidak ada apa? Tidak ada mazhal. Mazhal itu tidak ada opsi kecuali saya mesti menerimanya. Itu la mazhala illa ila muwafaqatihi. Apa itu isyarahnya? Isyarahnya itu adalah agar saya membuat risalah singkat di dalam mazhab Ibnu Idris. Apa isyarahnya? An aktuba risalatan fi madhabil Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu, agar saya itu membuat risalah yang dimana jami'atan lit ta'arif. Ini salah satu kelebihan kitab ini yang kemarin saya sampaikan. Salah satu kelebihan kitab ini yang itu nggak ada di kitab-kitab yang lainnya itu apa? Tiap masail beli ta'rif. Sehingga akhirnya tiap masail kita bisa membahas pembahasan tambahan dengan mengatakan, oh ini nggak jami ini karena masih ada furu ini yang nggak masuk. Oh ini nggak mani ini gara-gara masih ada furu ini yang masuk. Sehingga kalau misalnya tiap masail punya tarif untuk membahas tarif butuh ilmu mantik. Sehingga kalau misalnya orang mempelajari yakun nafis nggak paham mantik, dia nggak paham proses jami mani, proses itirat, tidak munakis, tidak mutoriknya itu nggak paham. Jelas ya? Gitu. Kenapa? Karena beliau mengatakan jami'atan lit ta'arif. Karena itu salah satu kelebihan daripada ini. Salah satu kelebihan daripada al-yaqut nafis yang beliau buat itu. Jami'atan lit ta'arif. Hawiyatan lil arkan wasyurut gitu. Dan juga mencakup itu. Dan juga mencakup segala arkan, berarti arkan apa-apa yang ada dalam fikih dan syurut. Apa-apa yang mesti dilalui sebelum kita mau ke dalam masail-masail itu. Itu yang dikatakan sebagai syurut. Karena at-tafriq baina rukun dan syurut itu rukun itu adalah ajza'nya syai', berarti si fikih itu sendiri. Sedangkan syurut itu yang bukan fikih tetapi perlu diketahui untuk mengetahui fikih. Berarti nanti ada sesuatu yang bukan masail tetapi beliau jelaskan untuk mengetahui masailnya. Oke, itu. Ja hawiyatan lil arkan wa syurut, musawwiratan lil anwa gitu. Beliau mengatakan musawwiratan lil anwa yang dimana juga jelas ada surahnya. Misal surah baik seperti ini, surah ibadah seperti ini, ada taswirnya. Seperti itu atau istilahnya itu ada tasawurnya. Khidmatan li sigharil muta'allimin. Juga dalam rangka untuk mengkhidmah orang-orang yang baru awal meniti perjalanan dalam fikih. Juga takhfifan li at'abil muallimin, untuk meringankan tugas para muallim. Itu tugas para muallim karena udah diringankan nih sudah saya beri surahnya kayak gini, sudah saya beri ta'rifnya seperti ini sehingga itu meringankan para pendidik atau meringankan para guru. Fasara'tu ala qusuril bayni ila talbiyatihi gitu. Maka dia langsung bergegas untuk membuat ini. Ila talbiyati wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhil wuraiqat allati samaituha, di mana dikumpulkan semuanya yang sekiranya memungkinkan beliau kumpulkan di kitab yang kecil ini. Wuraiqat beliau buatnya itu. Wuraiqat berarti tasgir daripada warokoh. Warokoh aja udah dikit, wuraiqat lebih dikit. Tapi nyatanya ini lebih banyak dari warokoh ini. Itu pakainya wuraiqat, nyatanya lebih banyak dari warokoh.
allati samaituha, yang beliau namakan al-yaqutan nafisa fi madhhab Ibn Idris, dalam mazhab Ibn Idris. Wal ma'mulu minal muttali'in ar-ridha. Ma'mul itu maksudnya adalah al-marju. Karena kan kita ada kata-kata al-amal, yaitu cita-cita. Yang diharapkan dari orang-orang yang memutolaah kitab ini adalah ridha. Ridha itu maksudnya adalah lihat kitab saya dengan ainul ridha, jangan dengan ainul hasad. Karena kalau dengan ainul hasad, maka kita selalu mencari kesalahan. Ah, nggak paten ini kitabnya, dia nggak masukin ini. Itu namanya ainul hasad itu. Itu apalagi misalnya orang-orang yang seini ya, misalnya gini tuh. Ranah itu adalah ranah yang masyhur itu. Misalnya ada yang semajelis, misalnya semajelis sama beliau, tapi beliau lebih lebih aula, lebih tinggi, lebih duluan kayak itu. Istilahnya itu lebih up-nya itu lebih cepet lah kayak itu. Kalau yang dia enggak gitu sehingga, wah sok-sokan buat kitab, mana kitabnya biar saya lihat dulu. Wah itu dah, biar saya cari kesalahannya gitu nih. Makanya sampai beliau mengatakan wal ma'mulu minal muttali'in ar-ridho. Awal mula seperti itu. Itu menunjukkan tawaduknya beliau. Berarti beliau mengharapkan bagi orang-orang yang memutolaah kitab beliau itu adalah ridho dulu. Yang penting kamu ngelihat saya, ngelihat kitab saya ridho dulu. Baru setelah itu silakan mutolaah. Itu ar-ridho. Terus wal ighdha amma laisa muta'ayyinil khata. Apa itu maksudnya al ighdha? Berarti uh, senantiasa menahan diri dulu gitu. Senantiasa menahan diri dulu kalau misalnya kepada sesuatu laisa muta'ayyinal khata, yang belum tentu salahnya. Al ridho dan ighdha mim amma laisa muta'ayyinal khata. Berarti kepada perkara yang belum tentu salahnya. Ini lafadz ini sebenarnya fima makna dengan lafadznya Imam Akhturi di akhir-akhir tuh. Itu di akhir-akhir waktu beliau mengatakan bahwasanya jangan terlalu cepat menilai gitu. Karena beliau mengatakan kam min zailin sahihin gitu. Betapa banyak orang-orang yang mengira itu salah padahal itu benar. Kenapa? Karena terlalu cepat dia itu menilai. Nah, ini fima makna. Saat beliau mengatakan tahan diri dulu kalau misalnya kepada perkara yang belum tentu salahnya. Gitu. Misalnya kamu ngelihat ini kayaknya salah, tapi belum tentu salahnya, maka ighda, tahan diri dulu. Itu ghaddut taraf, maksudnya tahan diri. Wa minal maula wal ma'mul minal maula, maula subhanahu maksudnya daripada Allah. Yang diharapkan kepada Allah itu apa? Al isabatu wal qabul. Itu mengharapkan thawab, isabah itu maksudnya isab itu balasan thawab. Dan thawab itu letaknya di akhirat. Itu berarti beliau sama sekali nggak mengharap Maula itu memberikan atau Allah itu memberikan harta yang banyak, enggak. Tetapi yang beliau harapkan itu adalah al-isabah, thawab. Gitu, bukan bukan ajar, bukan ujar, bukan ujroh, tetapi thawab. Berarti memang murni kholisonillahi ta'ala, memang murni mengharapkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Itu sama sekali tidak mengharapkan balasan di dunia. Gitu. Makanya kan salah satu qasidah masyhur dari Robi Adawiyah waktu beliau mengatakan, ya Allah, apapun yang engkau persiapkan untukku di dunia, gitu, apapun yang engkau persiapkan untukku di dunia, maka persembahkan aja itu pada musuh-musuhmu. Kayak gitu. Sedangkan apapun yang engkau persiapkan untukku di akhirat, maka tetap berikan kepadaku. Maksudnya apa? Kita kalau misalnya bandingannya diberi, kamu mau balasan sekarang langsung diberi harta sekian atau nanti balasan di akhirat. Maka dikatakan apapun yang engkau persiapkan untukku di dunia, berikan aja itu untuk musuh-musuhku. Tapi apapun yang engkau persiapkan untuk di akhirat, maka berikan tetap itu berikan kepadaku. Seperti itu. Karena balasan yang paling hakiki, yang paling abadi, yang paling esensial itu adalah balasan ukhrawi gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhiratu khairul laka minal ula. Ya, di mana akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal dan lebih baik daripada ula. Ula yang dimaksudkan di situ adalah ad-dunya. Makanya beliau mengatakan di sini wal ma'mulu minal maula al isabatu, yaitu diberikan sawab, bukan diberikan ujar. Dan juga al qabul, yaitu diterima. Yaitu Allah menerima. Itu. Makanya saat kita melakukan apapun itu ya udah kita berharap kepada Allah semoga diterima. Itu yang dimaksudkan sebagai al-qabul. Baru beliau memulai dengan kata-kata muqaddimah. Saat muqaddimah beliau mengatakan apa? Ini fima makna nih. Baru kita nanti ngebalas 10 aspeknya aja. 10 aspek daripada muqaddimah. Tapi fima makna dengan yang kita sampaikan. I'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin.
fannin. Berarti maksud fanninnya adalah masail. Makanya waktu dikatakan labudda likulli syari'in fi kathrah. Maksud kathrah itu adalah masail. Karena masail itu adalah kathrah. Sedangkan maudhu sama mahmul itu adalah jihatul wahdah. Oke, fi fannin ay ya'rifa mabadi'ahu al-'asyarah. Yaitu mengetahui mabadi' asyarahnya. Nah, mabadi' asyarah itu paling masyhur diambil dari syairnya atau diambil dari baitnya nazamnya Imam Ali As-Sabban. Ali Sabban yang memiliki hasiah Sabban terhadap syarah Malawi yang merupakan murid daripada Imam Malawi langsung. Waktu beliau mengatakan inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, seperti itu. Al-isma an-nisbatu wa hukmuhu wal wadi wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Masailun yang terakhir, baru wal ba'du bil ba'd iktafa. Sebagian mencukupkan sebagian yang lain, dalam artian 3 yang awal itu cukup. Tetapi waman darul jami' hadza syarafa. Orang yang daro semuanya hadza syarafa. Nah, beliau mengupayakan agar kita darul jami'. Makanya akhirnya beliau memberikan ke-10 daripada mabadi asyarah itu sendiri. Itu apa aja itu mabadi asyarah itu? Had, maudhu, faidah. Faidah maksud itu adalah samrah. Masailun, ismun, istimdad, hukmu syari' fihi wa nisbatu ila sa'ilul ulum wa fatluhu wa wadi'uhu. Itu adalah mabadi asyarah yang ada. Wal fannul ladzi, oke kita lanjut ya. Wal fannul ladzi nahnu bi sadadihi al fiqh. Sedangkan fan ilmu yang kita sekarang sedang akan bahas itu adalah ilmu fikih. Hadnya ilmu fikih. Nah, kita harus tanbih. Ini adalah had indal usuli gitu. Ini adalah had atau ta'rif fikih indal usuli. Sedangkan ta'rif fikih indal fuqaha itu adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyah saja. Sedangkan indal usuli itu lanjutannya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Yang udah kita bahas panjang lebar di pertemuan kemarin. Sehingga akhirnya udah tersimpan makna ya. Tersimpan makna di sini, kita udah membahas panjang lebar di sini. Maudhu'nya af'alul mukallafin gitu. Nah, yang udah kita bahas panjang lebar juga kapan? Barusan. Waktu kita katakan af'al mukallaf, mukallafnya dikatakan mukallaf itu tagliban, ghaliban. Kenapa? Karena nanti maudhu'nya itu terkadang af'al mukallaf, terkadang ghair min af'al mukallaf, min af'alis sabi, af'alin naim. Bahkan selain af'al mukallaf itu, bahkan selain daripada af'al itu sendiri. Gitu. Makanya dikatakan sebagai ghaliban. Oke. Wa maudhu' af'alul mukallaf wa faidatuhu. Nah, ini baru yang kita sebutkan. Faidah daripada fikih itu apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Kenapa? Karena dengan kita belajar fikih, kita tahu apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan. Sehingga saat kita sudah bisa menilai apa yang diwajibkan, maka sikap yang harus kita ambil ya patuh dengan yang diwajibkan ini. Saat kita udah mengetahui apa yang diharamkan, maka sikap yang mesti kita ambil yaitu menghindari yang diharamkan ini. Kenapa kok bisa kita menghindari? Karena kita tahu apa yang haram. Kenapa kok bisa kita melakukan? Karena kita tahu apa yang wajib. Itu adalah samroh dari kita belajar fikih. Karena misalnya orang nggak belajar fikih, misalnya dia nggak tahu darah itu najis. Tapi setelah belajar fikih tahu, wah akhirnya ada darah, dia menghindar. Gitu misalnya. Kenapa? Itu kan berarti samroh daripada dia belajar fikih. Sehingga apa? Ijtinabun nawahi atau imtithalul awamir. Sebelum dia belajar fikih, dia nggak tahu bahwasanya sholat setelah sholat fardu itu ada sholat sunnahnya, sholat rawatib. Nggak tahu. Tapi setelah belajar fikih ternyata tahu ada amarnya ternyata di situ. Maka akhirnya dia imtithalul awamir. Itu semua adalah samroh atau buah daripada belajar fikih. Makanya yang sangat diharapkan dari orang belajar fikih itu adalah bertambahnya amal. Yaitu bertambahnya amal. Bukan malah bertambahnya ini pelanggaran gitu. Makin bertambah masail makin melanggar dia jadinya. Oke. Masailnya apa? Masailnya itu beliau hanya menyebutkan al-qadaya allati tuzkar fi hadzal ilm. Simpel banget kan? Tapi kita tadi waktu membahas maudhu udah include pembahasan tentang masail. Berarti kita mengatakan apa? Masailnya itu adalah kumpulan daripada maudhu'at dan mahmulat. Yang maudhu'nya itu adalah imma maudhu' si fikih ini atau anwa' daripada maudhu' si fikih ini atau arad zatiyah daripada maudhu' si fikih ini atau anwa' arad zatiyah daripada maudhu' si fikih ini. Kan gitu kan? Maudhu' daripada masailnya. Mahmulatnya itu apa? Mahmulatnya itu adalah arad zatiyah daripada maudhu' si ilmu fikih. Detail.
Makanya akhirnya beliau hanya mengatakan qadiyah yang tersebut di sini. Padahal enggak semua qadiyah itu masail. Jelas ya? Seperti kita paparkan, masail itu apa? Masail itu adalah qadiyah, hamliyah, kulliyah, mujabah, nadhariyah, kulliyah, seperti itu. Enggak semua qadiyah itu masail. Berarti ada qadiyah yang enggak masail. Oke. Maka enggak bisa dikatakan al-qadiyah allati tudkaru fi, karena bisa jadi ada qadiyah yang itu bukan masail. Oke. Ismuhu, namanya adalah ilmu fikih, atau nama lainnya adalah ilmu furu'. Gitu. Dulu nama ilmu ini itu adalah ilmu tarjih atau ilmu nazar. Dulu, qadiman. Qadiman nama ilmu fikih itu dikenal sebagai ilmu tarjih atau ilmu nazar. Istimdadnya jelas. Istimdad itu sanad ya. Berarti maksudnya sandaran kenapa fikih itu muncul ya karena ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Yaitu maksudnya adalah dalil muttafaq alaih. Ini sebenarnya waktu beliau mengatakan istimdadnya itu adalah adillah syariah. Nah, adillah syariah itu imam muttafaq, imam mukhtalaf. Karena fikih juga bisa terlahirkan dari istishab. Fikih juga bisa terlahirkan dari istihsan. Berarti maksudnya beliau mengatakan kini adalah istimdadnya adillah syariah yang mencakup muttafaq yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan juga mencakup mukhtalaf. Imma istishab, imma istihsan, imma qaulu sahabi, dan seterusnya. Hukum syari'nya, apa hukum syari'nya? Dibagi nanti. Imma wujub aini. Wujub aini itu apa? Kepada pembahasan yang kita selaku umatnya Nabi mesti melakukan itu. Seperti sholat, seperti taharah, seperti zakat, dan seterusnya. Seperti puasa, seperti haji, itu wajib ain. Berarti wajib ain itu maksudnya adalah wajib bagi semua orang yang Islam yang dia itu diwajibkan sholat, maka dia wajib tahu fikih sholat. Semua orang Islam yang diwajibkan puasa, maka dia mesti tahu fikih puasa. Itu yang dimaksudkan dengan fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Karena kan tidak semua orang melakukan muamalah, tidak semua orang melakukan munakahah. Maka minimalnya itu adalah ibadah. Berarti terhadap sesuatu yang keabsahan ibadah itu bergantung itu. Nah, maka dia itu menjadi wajib aini. Seperti itu. Terus akan menjadi wajib kifai kalau misalnya lebih dari itu. Lebih dari yang dia butuhkan. Misalnya untuk kebutuhan saya hanya selesai sampai munakahat saja. Jinayat udah nggak butuh lagi saya. Tetapi tetap saya pelajari itu berarti namanya wajib kifai. Saya belajar itu. Karena itu adalah sesuatu yang tidak saya alami. Tetapi nanti orang yang alami. Itu yang dikatakan sebagai kifai fi mazada ala dalika ila bulughi darajatil fatwa. Sampai titik dia itu bisa berifta, berfatwa. Itu yang dikatakan sebagai wajib kifai. Berarti cukup sebatas apa yang dibutuhkan kamu aja dalam hidup itu wajib aini. Tapi sampai titik kamu bisa berfatwa itu wajib kifai. Karena kamu udah menggugurkan kewajiban banyak orang dengan kamu udah mempelajari fikih sampai titik bisa berfatwa. Seperti itu. Nah, terus nadab yang lebih dari itu, berarti di atasnya fatwa itu adalah ijtihad. Kalau misalnya yang lebih dari itu, kalau misalnya dia itu sampai kepada lebih daripada ranah fatwa, berarti maksudnya ranah ijtihad. Ijtihadnya itu adalah ijtihad mutlak, itu nadab jatuhnya. Berarti apa yang dilakukan sama Imam Syafi'i itu, beliau itu udah melewati yang aini, udah melewati yang kifai, dan melakukan yang sunnahnya juga. Sampai ke titik ijtihad mutlak. Baru, nisbah kepada semua ulum itu mughayarah. Mughayarah itu maksudnya adalah tabayun. Kenapa? Karena beda ulum, beda maudhu, maka akan beda masail. Sehingga akhirnya nisbah antara satu ulum dengan ulum yang lain itu adalah mughayarah. Berbeda. Berbeda itu maksudnya tabayun ya. Itu berbeda itu maksudnya adalah tabayun. Nanti disebutkan atau dijelaskan selain daripada tafsir dan hadis. Kenapa? Karena tafsir dan hadis nanti include di dalam ini. Karena kan ini adalah produk daripada tafsir Quran dan hadis gitu. Fikih itu adalah produk daripada Quran dan hadis sehingga dia masih tetap memiliki nisbah terhadap Al-Quran dan hadis. Selain daripada Quran dan hadis, maka nisbahnya tabayun. Itu dia itu nisbahnya itu tabayun. Dia itu enggak memiliki. Oke, itu tadi waktu disebutkan. Atau nanti juga dikatakan waktu disebutkan selain daripada Quran dan hadis, include di dalamnya itu juga apa? Fadluhu, keutamaannya. Berarti beliau itu memiliki faukon. Faukon itu maksudnya di atas dari semua ilmu. Selain dari Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis itu memang masdar utama dalam agama kita. Sehingga akhirnya itu adalah marji utama. Sehingga itu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia itu adalah Quran dan hadis.
Nah, fikih di bawahnya. Itu maka fikih itu di atas semua ilmu kecuali Al-Qur'an dan hadis. Itu kecuali dari Al-Qur'an. Begitu juga nanti nisbahnya. Kenapa? Karena di dalam nisbah itu fikih itu juga include ada Al-Qur'annya. Maksud Al-Qur'an itu adalah dalil tafsirnya ya. Ada hadisnya, maksud hadis itu adalah dalil tafsirnya. Oke, itu fadlu keutamaan daripada ilmu ini. Wadi'nya, beliau akhirnya mengatakan wadi'nya itu apa? Wadi'nya itu adalah a'immatul mujtahidin atau al-a'immah al-mujtahidun, yaitu para imam mujtahid. Yaitu Imam Syafi'i, keempat mazhab itu, imam empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambal. Itu yang dikatakan sebagai wadi. Apa maksud dikatakan sebagai wadi? Orang-orang yang pertama kali mengkodifikasikan fikih kepada dikumpulkan sekian banyak furu'nya lalu dijadikan kepada satu kitab tertentu. Karena masing-masing imam ini pada punya kitabnya semua. Itu. Imma mereka tulis langsung atau kitab-kitab yang diriwayatkan atau dinukilkan sama murid-muridnya atau yang diimla sama murid-muridnya. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salat